Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amran Simon Hasibuan. Pada saat ini saya akan membahas tentang pembelajaran mengenai klasifikasi citra dan ground share, teman-teman. Pertama-tama saya akan membahas tentang klasifikasi citra. Klasifikasi citra itu sendiri adalah pengelompokan suatu wilayah yang sesuai dengan karakteristiknya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita belajar ya teman-teman. Saya di sini menggunakan aplikasi ArcGIS yang berversi 10.5. Jika teman-teman memiliki versi lain, misalnya 10.4, 10.3 atau yang lainnya, teman-teman gunakan saja. Sini kita tunggu dulu proses pembukaan aplikasi ya teman-teman, karena aplikasinya cukup berat ya teman-teman. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman klik saja OK. Kemudian kita buka data citra yang kita miliki ya teman-teman. Teman pilih add data. Kita pilih add data ini. Pilih citra yang teman-teman punya, kita add. Jadi klasifikasi citra itu teman-teman memaksa kita untuk atau menyuruh kita untuk menebak. Tapi bukan sembarang menebak ya teman-teman. Kita menebak sesuai dengan karakteristiknya dan kita kelompokkan nantinya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman, di wilayah citra ini biasanya ditumbuhi oleh hutan jati, sawah dan ladang. Biasanya hutan jati penampakan dari atasnya atau karakteristik dari atasnya memiliki warna hijau pekat seperti ini teman-teman. Ini merupakan hutan jati, ini juga hutan jati. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk sawahnya biasanya penampakan dari atasnya berbentuk peta-peta ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini merupakan sawah penampakan dari atasnya teman-teman. Untuk ladangnya teman-teman biasanya penampakan dari atasnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat poligonnya ya teman-teman, atau kita akan mengelompokkannya. Pertama-tama kita buka dulu katalog. Di sini teman-teman, katalog. Kita pilih file atau folder yang akan kita gunakan. Saya akan gunakan folder zip ini. Kemudian teman-teman klik kanan di folder ini. Teman-teman pilih new, lalu pilih save file. Teman-teman buat namanya tadi ya teman-teman. Saya tadi buat namanya adalah hutan jati 1, sawah 1, dan satu lagi adalah ladang. Jadi 3 yang saya buat nanti teman-teman. Pertama-tama kita buat hutan jati. Di feature tipenya ini teman-teman pilih poligon ya teman-teman. Poligon itu untuk area atau wilayah gitu ya teman-teman. Kalau point itu untuk titik dan polyline itu untuk garis atau yang biasa digunakan untuk sungai, jalan gitu ya teman-teman. Untuk poligon adalah area teman-teman. Kita pilih poligon ya teman-teman. Setelah itu kita pilih edit. Kita pilih zona yang kita punya. Jadi kalau teman-teman tidak tahu zonanya, teman-teman search saja di Google. Saya memiliki zona 49S ini teman-teman. Lalu teman-teman klik OK. Kemudian kita klik OK. Dia akan muncul di table of contents-nya teman-teman. Itu hutan jati. Selanjutnya kita buat lagi sawah dan ladangnya teman-teman. Setelah seperti ini teman-teman, kita start edit ya teman-teman. Dengan pilih editor, kita start edit. Kita tunggu saja teman-teman. Setelah itu kita pilih ini teman-teman. Kita pilih create feature. Pertama-tama saya akan buat poligonnya, yaitu hutan jati teman-teman. Jadi kita pilih hutan jati, kita pilih poligon. Selanjutnya teman-teman buat poligonnya ya teman-teman, di penampakan ya dari atasnya ini ya teman-teman. Ini merupakan hutan jati. Jadi teman-teman buat
poligonnya. Jika teman-teman ingin lebih detail lagi, teman-teman boleh berdekat. Saya di sini hanya akan memberi contohnya saja teman-teman. Jika sudah selesai sampai ujung, teman-teman klik 2 kali, nanti akan terbentuk poligon ya teman-teman. Kita pilih lagi hutan jati yang lain. Ini merupakan hutan jati teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen rapi, pengen bagus, teman-teman boleh lebih teliti dengan memperdekatkannya atau membesarkan gambarnya teman-teman. Kita klik 2 kali untuk menyelesaikannya, terbuat poligon. Jadi untuk hutan jati kurang lebih seperti itu teman-teman poligonnya. Selanjutnya kita buat sawah teman-teman. Kita pilih lagi create feature, kita pilih sawah, kita pilih poligon. Untuk sawah, karena dia lebih kecil, kita perbesar ya teman-teman. Ya ini teman-teman, ini merupakan sawah kurang lebihnya teman-teman. Jadi kita buat poligonnya. Untuk mengakhirinya kita klik 2 kali. Kita pilih lagi poligon sawah lainnya. Kita klik 2 kali untuk mengakhirinya. Jadi untuk pemampukannya itu seperti itu teman-teman. Ini jika teman-teman pengen lebih banyak, teman-teman buat lagi untuk keseluruhan wilayahnya ya teman-teman. Kita pilih lagi ladang dengan pilih create feature, kita pilih ladang, kita pilih poligon. Selanjutnya teman-teman pilih wilayah yang karakteristiknya yaitu ladang ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini merupakan ladang teman-teman. Jadi kita buat poligonnya. Untuk mengakhirinya klik 2 kali. Kita buat poligon lainnya. Kita klik 2 kali. Jadi nanti kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk mengklasifikasikannya teman-teman. Kita selanjutnya akan mencari koordinat wilayahnya ini teman-teman. Jadi untuk mencari koordinat wilayahnya teman-teman, kita klik kanan di antara ini teman-teman, antara ladang, sawah atau hutan jatinya. Teman-teman klik kanan, kita open attribute table. Sebelum itu teman-teman, kita pilih editor ini, editor teman-teman, kita stop editing. Kemudian teman-teman klik saja yes. Setelah itu teman-teman, pada kita silang dulu ulangi teman-teman, kita klik kanan, kita open attribute table. Nah, pada tabel ini teman-teman, kita pilih table options, kita pilih add file, kita buat namanya X karena kita akan mencari koordinat X ya teman-teman. Kita pilih tipenya adalah double dan kita klik OK. Pada X ini teman-teman, kita klik kanan, kita pilih calculate geometry, kita yeskan saja. Dan pada properti ini kita pilih X coordinate of centroid. Kita pilih X coordinate ya teman-teman. Kita klik OK. Maka ini kita klik yes lagi teman-teman. Maka nanti koordinat X nya akan muncul. Kita akan cari koordinat Y nya. Kita pilih lagi table options, kita pilih add file, kita buat namanya Y. Karena kita akan mencari koordinat Y, kita pilih tipenya double dan kita klik OK. Selanjutnya klik kanan pada Y nya ini, kita pilih calculate geometry, kita yeskan.
pada propertinya ini kita pilih Y koordinat of centroid, kita pilih OK dan kita klik yes, maka nanti koordinat Y nya akan muncul. Jadi nanti teman-teman tinggal teman-teman pindahkan ke GPS untuk mencari koordinatnya teman-teman. Jadi koordinat ini akan kita gunakan untuk pembahasan ground check-nya nanti ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk pengklasifikasian citra seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke ground check. Baiklah teman-teman, pada ground check ini yang bertujuan untuk membandingkan penampakan objek pada citra dan penampakan objek pada lapangan yang sesuai dengan karakteristiknya. Jadi pada ground check ini kita harus terjun langsung ke lapangannya teman-teman untuk mengecek area klasifikasi kita yang kita buat tadi. Untuk kita pergi ke lapangannya kita menggunakan titik koordinat yang kita buat tadi teman-teman. Jadi di lapangan teman-teman membandingkan antara penampakan objek di citra dan penampakan objek langsung di lapangan, akan teman-teman bandingkan. Jadi data-data teman-teman yang akan dapat nanti kurang lebih seperti ini. Jadi di gambar ini kita ketahui bahwa klasifikasi citra yang kita punya ini adalah hutan jati, dan di lapangan yang sebenarnya adalah ladang. Berarti salah satu klasifikasi citra kita tidak cocok atau tidak sama ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi citra kita lagi di hutan jati, dan di lapangan juga hutan jati. Berarti salah satu klasifikasi citra kita cocok teman-teman. Jadi data-data ground check-nya kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Selanjutnya akan kita olah. Pertama-tama teman akan mengolah menggunakan tabel ground check-nya teman-teman. Jadi setelah teman-teman punya data-data ground check-nya tadi, kita akan olah di tabel ground check-nya. Teman-teman bisa gunakan Excel untuk mengolahnya. Jadi saya sudah memiliki sebuah contoh sini teman-teman. Klasifikasi citra yang saya miliki bertotal 33 titik, yang dimana yang berwarna kuning ini merupakan cocok antara citra dan lapangan. Jadi hutan jati cocok antara citra dan lapangan sebanyak 15, dan yang tidak cocok sebanyak 2 yang terletak di ladang. Kemudian pada sawah cocok antara citra dan lapangannya sebanyak 9 teman-teman, yang tidak cocok sebanyak 1 yang terdapat di ladang. Kemudian pada ladang terdapat 5 yang cocok antara citra dan lapangan, dan yang tidak cocok terdapat di hutan jati sebanyak 1. Kemudian setelah dapat seperti itu, kita akan menjumlahkannya teman-teman. Kita jumlahkan dua versi ya teman-teman, ke samping dan ke bawah, ke samping dan ke bawah, seperti itu teman-teman. Kemudian jika sudah teman-teman jumlahkan, nanti total dari ini teman-teman akan berjumlah sama sebanyak 33. Kemudian setelah teman-teman dapat tabel ground check-nya, kita akan beralih ke perhitungan akurasi. Perhitungan akurasi ini memiliki 3 jenis, yaitu akurasi produser, yang kedua akurasi pengguna, dan yang ketiga adalah akurasi keseluruhan. Pertama-tama kita akan cari akurasi produser. Akurasi produser ini teman-teman, data-data yang kita gunakan yang berwarna ungu ini teman-teman. Jadi hutan jati yang bertotal 17 ini akan dibagi 3/3 dengan yang merupakan total keseluruhan titik ya teman-teman, mendapatkan hasil 0,515, dan jika dipersenkan menjadi 51,5%. Jadi untuk mencarinya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ke akurasi pengguna. Di akurasi pengguna akan saya contohkan di sawah. Sawah bertotal adalah 9% ya teman-teman. Data yang gunakan yang berwarna biru ini teman-teman. Jadi sawahnya bertotal 9 teman-teman. Jadi 9 dibagi 33. 33 ini merupakan total keseluruhan titik. Kemudian akan mendapatkan hasil 0,273, yang jika dipersenkan menjadi 27,3%. Jadi untuk mencari akurasi pengguna kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian untuk akurasi keseluruhan kita cari melalui jumlah diagonal per jumlah titik.
jumlah diagonal itu merupakan jumlah yang kuning ini teman-teman. Jadi kita jumlahkan yang kuning ini teman-teman. 15 ditambah 9 ditambah 5 akan mendapatkan hasil 29 teman-teman. Kemudian dibagi jumlah titik itu merupakan 33. Jadi 29 dibagi 33 akan mendapatkan hasil 0,879 yang jika dipersenkan menjadi 87,9%. Setelah perhitungan akurasinya sudah kita dapat, kita beralih ke uji kapanya teman-teman. Uji kapa merupakan nilai statistik untuk mengukur kesepakatan atau konsistensi antara dua penilaian. Rumus yang kita gunakan adalah kapa sama dengan observed agreement dikurang change agreement per 1 kurang change agreement, dengan keterangan bahwa observed agreement yang merupakan persentase jumlah pengukuran yang konsisten antara kelas, dan change agreement merupakan persentase jumlah perubahan pengukuran antar kelas. Untuk mencari nilai kapanya, pertama kita harus mencari observed agreement-nya teman-teman. Observed agreement-nya didapat dari penjumlahan diagonal ini yang warna kuning ini dibagi nilai total keseluruhan titik sebanyak 33. Jadi akan mendapatkan hasil 0,87 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari change agreement. Change agreement didapat dari perkalian antara akurasi produser dan dikali akurasi pengguna. Jadi cara nyarinya seperti ini teman-teman. Dibuka kurungkan, pertama-tama akurasi produser hutan jati dengan jumlah 0,515 akan dikali oleh akurasi pengguna hutan jati yang berjumlah 0,485. Seperti ini teman-teman. Kemudian ditutup kurungkan, baru ditambah lagi buka kurung akurasi produser sawah yang berjumlah 0,303 akan dikali dengan akurasi pengguna sawah yang berjumlah 0,273. Akan seperti ini teman-teman. Kemudian ditutup kurungkan, ditambah lagi dibuka kurungkan, akan dikali akurasi produser ladangnya yang berjumlah 0,182 dikali dengan ladang akurasi pengguna yang berjumlah 0,242. Seperti ini teman-teman. Setelah itu akan kita jumlahkan yang akan mendapatkan hasil 0,37. Setelah kita dapat data-data observed agreement dan change agreement-nya teman-teman, kita akan mencari nilai kapanya. Nilai kapanya akan dicari seperti ini teman-teman, yaitu kapa sama dengan buka kurung observed agreement atau 0,87 dikurang dengan change agreement atau 0,37, kemudian dibagi atau per dibuka kurung 1 dikurang change agreement ya teman-teman, atau 0,37 akan mendapatkan hasil 0,5 per 0,63, dan jika dibagi akan mendapatkan hasil 0,79. Jadi nilai kappa yang kita dapat adalah 0,79. Untuk mengetahui keeratan kesepakatannya teman-teman, saya sudah memiliki tabelnya seperti ini. Ini merupakan tabel keeratan kesepakatannya teman-teman. Jadi nilai kappa yang kita punya adalah 0,79, dan kita lihat di nilai kapanya teman-teman yang terdapat pada 0,61 sampai 0,8 boleh teman-teman. Jadi nilai kappa yang terdapat adalah di sini teman-teman. Jadi keeratan kesepakatan klasifikasi citra yang kita punya adalah kuat. Seperti itulah cara mencari klasifikasi citra dan ground check-nya teman-teman. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, and comment, dan bye.